Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan mengenai change atau kesempatan. Setiap kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Sama-sama kita akan melihat apa arti dari change atau kesempatan ini. Dan apa itu kesempatan, Bapak Saudara? Berbicara soal waktu, berbicara soal peluang, berbicara soal keluasan. Hari-hari ini Tuhan berikan kita waktu, Tuhan berikan kita banyak sekali waktu. Tuhan berikan waktu-waktu yang baik dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang juga yang sedang melewati waktu-waktu yang sulit. Banyak orang sedang mengalami masa-masa di mana pandemi ini orang memiliki waktu yang sangat mereka mengalami banyak penderitaan. Tetapi ada sebagian orang mengalami waktu-waktu yang baik. Sebagian juga orang diberikan peluang untuk pekerjaan, diberikan peluang untuk melakukan segala sesuatu. Ada juga orang yang diberikan keluasan oleh Tuhan. Tetapi ada orang-orang juga yang berada dalam sepertinya berada di tempat yang sempit. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada kesempatan yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan saya catat begini, berarti keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kesempatan berbicara soal ada keinginan dalam diri kita untuk melakukan segala sesuatu dengan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindu hidup saudara jauh lebih baik daripada sebelumnya. Berbicara soal kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, ada baiknya kita pergunakan untuk kita hidup jauh lebih baik dari hidup kita yang sebelumnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semakin hari, semakin hidup kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, di sini saudara ada berita yang saya nonton saudara. Jadi ada salah satu anggota DPRD Sulsel atau Sulawesi Selatan meninggal dunia saat rapat. Tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba dia kena serangan jantung saudara. Dia sakit. Kematian itu bisa datang kapan saja. Tapi kalau hari ini kita hidup, Tuhan berikan kita satu kesempatan untuk merubah hidup kita. Jadi kalau hari ini kita hidup, saudara, itulah kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup kita jauh lebih baik. Karena kita nggak tahu kapan tiba waktunya kita dipanggil Tuhan. Dan ada juga berita tentang kecelakaan beruntun. Ada 4 kendaraan di tol Boyolali, mobil terbakar dan 2 orang tewas. Berita ini sangat mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan, sering terjadi kecelakaan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam perjalanan, semuanya Tuhan lindungi. Itulah kesempatan yang Tuhan beri. Justru kalau kita diluputkan dari berbagai macam kecelakaan, Tuhan beri kita kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Saya ingat saudara, satu kesaksian saya waktu kurang lebih 2-3 minggu sebelumnya, bagaimana Tuhan luputkan saya dari kecelakaan. Jadi waktu saya mau berangkat saudara ke tempat rumah mertua saya saudara. Waktu itu saudara, setelah mertua saya lewat, tidak ada terjadi kecelakaan sama sekali saudara. Dan saya di belakang saudara, saya menyusul. Ternyata mungkin kecelakaan itu setelah mertua saya lewat bersama keluarga saya, baru kecelakaan itu terjadi sebelum saya lewat. Dan saya percaya Tuhan beri saya kesempatan untuk diluputkan dari kecelakaan yang hampir merenggut nyawa saya. Saya tidak tahu. Bisa saja ketika saya lewat itu terjadi. Tapi saya sadari itu merupakan satu kesempatan. Kalau Tuhan luputkan kita dari kecelakaan maut atau apapun, Tuhan mau, Tuhan rindu kita merubah segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara perhatikan, ini adalah masker-masker yang sering mungkin yang kita pakai.
Yang kita lihat paling kiri ada masker kain. Itu proteksinya, perlindungan hanya 30% saja. Kemudian ada masker bedah. Itu proteksi 30-95%. Lebih tinggi, saudara. Dan kemudian ada masker N95, proteksi 95%. Saudara bayangkan, yang kita pakai itu masker kain, 30%. Sudah berbulan-bulan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, nggak mungkin kita ada sampai hari ini. Mungkin kita sudah terkena virus corona, kita masuk rumah sakit dan kita meninggal. Tapi dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita dari virus corona, maka sia-sialah kita memakai masker. Ada juga orang yang sudah memakai masker bedah 30-95%, dia sudah double, dia sudah pakai 2, maka dia pakai N95, masih aja kena virus corona. Kalau bukan Tuhan, saudara bayangkan kita pakai masker 30 yang perlindungan cuma 30%. Tapi kalau hari ini saudara sehat, bersyukurlah karena saudara sudah dilindungi oleh Tuhan. Dan mungkin ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami, sudah terkena virus corona. Percayalah, Tuhan akan sembuhkan engkau. Tuhan akan pulihkan engkau. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya lanjut. Dalam 1 Korintus 7 ayat 20 dikatakan begini. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ayat 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, tiap orang, baiklah ia tinggal, dia menetap dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Masing-masing kita berbeda. Saudara, dipanggil Tuhan itu berbeda. Tetapi baiklah kita tinggal dalam keadaan seperti waktu kita dipanggil Allah. Waktu kita dipanggil Allah, keadaan kita baik-baik, keadaan kita bertobat, keadaan kita setia, kita punya cinta yang mula-mula, kasih kita jatuh cinta sama Tuhan. Tinggallah, menetaplah dalam keadaan itu, jangan berubah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Waktu kita dipanggil, kita menjadi seorang hamba. Kita melayani Tuhan, kita melayani sesama, kita melayani keluarga kita. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Kalau kita mendapatkan kesempatan, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Pergunakanlah kesempatan itu. Gunakanlah waktu-waktu yang Tuhan beri, keluasan yang Tuhan beri, untuk kita jauh lebih baik dari hidup kita sebelumnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat 22. Sebab seorang hamba dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikianlah pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Baiklah kita melayani. Kita orang-orang yang bebas. Melayanilah. Kita adalah hambanya. Hamba Tuhan. Yang melayani Tuhan. Pergunakanlah waktu-waktu untuk kita melayani. Dekat dengan Tuhan. Menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang akan saya bagikan pada saat ini, Saudara. 3 hal agar kita dapat mempertahankan kesempatan yang baik. Yang pertama, jangan biarkan masa yang baik atau saat yang paling tepat berlalu. Jadi Bapak Saudara, bagaimana agar kita dapat mempertahankan kesempatan yang baik? Jangan biarkan masa yang baik itu berlalu. Jadi banyak orang membiarkan masa-masa yang baik berlalu. Ada masa-masa yang baik untuk kita berubah hari ini, tapi kita lewatkan. Ada masa-masa yang baik untuk kita meninggalkan hidup kita yang lama, tapi kita tidak pergunakan waktu-waktu itu. Yeremia 46 ayat 17 dikatakan begini. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir,
tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Mesir melambangkan dunia. Dunia melambangkan keributan. Tidak sedikit orang yang suka ribut. Kesempatan dan waktunya dia pakai untuk ribut-ribut dengan orang. Harusnya dia pergunakan waktunya itu untuk berdamai dengan orang lain. Tapi justru dia tukang ribut. Maunya dia suka ribut dengan orang lain. Tapi saya percaya saudara, Bapak saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini gak suka ribut. Amin. Saya mendengar dengan suara iman, mendengar dengan telinga iman. Saya percaya saudara gak suka ribut saudara. Amin. Saya catat begini, perhatikan. Orang yang paling bermulut besar dalam pekerjaan apa saja, seringkali hanyalah seperti tong yang kosong berbunyi nyaring. Ada orang-orang yang mulutnya besar. Waktu bekerja mulutnya besar tapi praktiknya kosong. Banyak orang juga bermulut besar, janji sama Tuhan, hari ini Tuhan saya mau berubah. Hari ini Tuhan saya mau meninggalkan hidup saya yang lama. Tapi tahu-taunya dia kembali ke hidupnya yang lama. Tidak berubah. Jadi jangan sampai kita bermulut besar. Amin. Seperti Firaun. Gunakanlah kesempatan yang baik ini. Jangan biarkan masa yang baik berlalu. Firaun ini dia menyanyiakan masa-masa kemakmuran. Dia menyanyiakan masa-masa kelimpahan dalam hidupnya. Dia biarkan berlalu, justru dalam keadaan yang melimpah dia salah gunakan, lalu akibatnya kehancuran. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Mungkin hari-hari ini kita menikmati satu keadaan yang penuh berkat, sepertinya makmur. Kita terlalu terbuai dengan keadaan yang seperti itu. Seharusnya saudara, kita dalam kesempatan yang baik, kita perlu berjaga-jaga agar nanti suatu waktu kita sudah siap. Ketika mau datang kehancuran, kita sudah siap dan kita mampu menghadapi setiap kehancuran yang akan datang dalam hidup kita, yang akan menghancurkan hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan biarkan masa yang baik itu berlalu. Kalau hari ini kita diberkati, saya percaya berkat itu yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dengan baik. Amin.